Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Akbar Putra Suara dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul analisis perbandingan metode plat lantai precast dengan metode plat konvensional ditinjau dari segi waktu. Perkembangan pembangunan gedung tinggi sangat banyak digunakan di Indonesia saat ini karena memiliki nilai yang lebih efektif dan efisien dengan kondisi yang ada, baik dari segi desain maupun teknik konstruksi yang digunakan untuk membuat bangunan dan dengan material yang hemat, biaya, dan pelaksanaan yang efisien dan efektif. Karena populasi Indonesia yang meningkat, terbatasnya lahan untuk pembangunan menjadi masalah saat ini. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan kapasitas yang besar saat pembangunan bangunan dalam kondisi lahan yang dibutuhkan adalah dengan membangun struktur tinggi. Perkembangan pembangunan gedung tinggi sangat banyak digunakan di Indonesia saat ini karena memiliki nilai yang lebih efektif dan efisien dengan kondisi yang ada. Baik dari segi desain manapun, teknik konstruksi yang digunakan untuk membuat bangunan dengan material yang hemat biaya dan pelaksanaan yang efisien dan efektif. Karena populasi Indonesia meningkat, terbatasnya lahan untuk pembangunan menjadi masalah saat ini. Salah satu cara untuk mengatasi kebutuhan kapasitas yang besar saat membangun bangunan dalam kondisi lahan yang dibutuhkan adalah dengan membangun struktur tinggi. Pemilihan suatu metode sangat penting dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi karena metode pelaksanaan yang tepat dapat memberikan hasil yang maksimal terutama ditinjau dari segi biaya maupun waktu. Salah satu usaha yang dilakukan oleh pengelola proyek adalah mengganti cara-cara konvensional menjadi lebih modern, yaitu dengan penerapan program precast. Dalam perkembangan dunia konstruksi sekarang ini, sangat banyak usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja, baik secara struktur maupun manajemen konstruksi. Setidaknya upaya yang dilakukan merupakan usaha untuk memperbaiki dan mencapai hasil kerja yang baik dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Semakin besar proyek yang dikerjakan, maka semakin besar pula kendala yang dihadapi oleh perusahaan konstruksi tersebut. Oleh karena itu, perusahaan jasa konstruksi harus memiliki pertimbangan yang matang dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan suatu proyek konstruksi. Dengan adanya permasalahan dalam pekerjaan di lokasi proyek ini, maka diputuskan untuk merubah metode pekerjaan plat lantai yang awalnya menggunakan metode plat precast menjadi plat konvensional. Maka dari itu, penulis perlu melakukan penelitian yang berjudul analisis perbandingan metode plat lantai precast dengan metode plat lantai konvensional ditinjau dari segi waktu dengan studi kasus pembangunan gedung IT dan Training Center PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, identifikasi masalah yang pertama adalah pada proyek pembangunan gedung IT dan Training Center ini, PT Bank Rakyat Indonesia terjadi keterlambatan dalam adanya permasalahan ini, menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan proyek karena plat lantai mengalami kerusakan dan harus dikembalikan ke pabrik pembuatnya dan akan memerlukan waktu yang lama. Sebagai alternatifnya, pekerjaan tersebut menggunakan metode plat konvensional. Yang kedua adalah perlu diketahui perbandingan waktu dan metode apakah yang lebih cepat untuk digunakan pada saat waktu proyek pembangunan. Untuk rumusan masalah yang pertama adalah berapa waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan plat lantai precast dengan konvensional, dan kedua adalah manakah metode yang lebih cepat dalam pelaksanaan pekerjaan antara plat lantai precast dan plat konvensional. Maksud dan tujuannya adalah untuk mengetahui fakta teruji perbandingan durasi waktu pekerjaan plat lantai precast dengan plat konvensional. Untuk mengetahui fakta teruji perbandingan metode pelaksanaan yang lebih cepat dalam pekerjaan plat lantai precast dan konvensional. Untuk tinjauan pustaka yang pertama adalah tinjauan plat merupakan suatu elemen struktur yang mempunyai ketebalan relatif kecil jika dibandingkan dengan lebar panjangnya di dalam konstruksi. Beton plat digunakan untuk mendapatkan bidang atau permukaan yang rata. Pada umumnya, bidang atau permukaan atas dan bawah suatu plat adalah sejajar dan hampir sejajar. Tumpuan plat pada umumnya dapat berupa balok-balok bertulang, struktur baja, dan kolom-kolom plat dapat ditempuh pada tumpuan garis yang menerus seperti halnya dinding atau balok, tetapi dapat juga ditempuh secara horizontal.
di atas sebuah kolom atau beberapa kolom. Untuk plat konvensional adalah metode yang salah satunya digunakan pada struktur plat lantai yang dikerjakan langsung di tempat atau in situ dan dilakukan secara manual dengan merangkai tulangan pada bangunan yang dibuat. Pengecoran dilakukan menggunakan plywood, backisting sebagai backisting dan scaffolding sebagai perancah. Metode ini terbilang kuno dan paling lama digunakan namun dapat memakan biaya yang tinggi dan waktu yang lama. Sedangkan untuk plat precast, nah precast adalah sebuah konsep revolusioner dalam sebuah dunia konstruksi telah membawa signifikan dalam metode pembangunan istilah precast merujuk pada beton yang diproduksi di luar lokasi proyek konstruksi dalam bentuk elemen struktural yang siap dipasang. Keunggulan dan kemudahan penerapan membuat beton precast menjadi pilihan utama dalam proyek bangunan. Perencanaan waktu merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian suatu proyek. Rencana waktu atau time schedule merupakan pembagian waktu secara rinci dan dari masing-masing kegiatan pekerjaan pada saat suatu proyek konstruksi mulai dari pekerjaan awal sampai akhir. Waktu atau jadwal merupakan salah satu sasaran utama proyek. Kelambatan akan mengakibatkan berbagai bentuk kerugian antara lain penambahan biaya dan akibat keterlambatan, kehilangan kesempatan produk yang dihasilkan memasuki pasaran yang semuanya akan mempengaruhi pada biaya proyek keseluruhan berpengaruh langsung pada arus kas proyek tersebut. Untuk pengelola waktu, tujuan utama manajemen waktu pada proyek adalah agar pelaksanaan proyek sesuai lingkupnya dapat memenuhi target waktu yang telah ditentukan. Fokus manajemen pada waktu adalah membuat perencanaan jadwal proyek yang handal dan optimum atas sumber daya yang dan biaya serta pengendalian jadwal yang mampu mengidentifikasi diri keterlambatan untuk penanganan yang efektif dan efisien. Penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu adalah sebuah jurnal yang digunakan sebagai acuan untuk menambah wawasan, memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian dilakukan di bawah ini merupakan penelitian terdahulu dalam jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Di sini ada jurnal Mufti Fajarianto, analisis pembangunan model precast untuk percepatan pelaksanaan bergedung studi kasus proyek pembangunan Tokyo Riverside Apartemen 2. Terus ada dari jurnal Kurt von Veit, Reclamation Managing Water in the West Guide to Concrete River Second Edition. Dan yang ketiga adalah Devi Nur Fajriah Arif Rijaludin adalah pekerjaan pelat lantai dengan beton precast dengan beton pada proyek penataan CGM. Untuk metodologi penelitian, jenis tugas akhir yang digunakan dengan penelitian adalah penelitian kuantitatif. Merupakan penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian serta hubungan bagian fenomena hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif ialah mengembangkan serta menggunakan model dengan fenomena alam. Metode matematis, stereotis, dan hipotesis yang berkaitan. Proses pengukuran merupakan hal yang penting dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang mendasar antara pengamat empiris, ekspresi matematis, dan hubungan kuantitatif. Hasil dari penelitian kuantitatif menunjukkan sebuah angka ataupun jumlah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan waktu antara penggunaan plat lantai konvensional dan plat lantai precast pada pembangunan gedung IT dan training center PT Bank Kapital Indonesia. Berikut adalah diagram alir dari studi kasus tersebut. Yang pertama adalah mengumpulkan data penelitian seperti metode plat precast dan konvensional, menginvestasi pekerjaan pada penjadwalan proyek. Terus yang ketiga adalah menyusun penjadwalan pekerjaan plat lantai. Dan yang terakhir adalah menganalisa dan menginput kebutuhan waktu pada setiap pekerjaan. Berikut ada data umum proyek. Nama proyek adalah proyek gedung IT dan center BCI
Mampagung IDC Building and Section. Lingkup pekerjaan adalah pekerjaan struktur, arsitek, dan plumbing. Fungsi bangunan adalah perkantoran. Jenis bangunan adalah gedung bertingkat. Waktu pelaksanaannya 300 hari kalender. Pemilik proyek adalah PT Bank Kapital Indonesia Tbk. Lokasi pabrik precast. Nah, lokasi pabrik precast ini adalah di Jalan Kampung Eretan RT 001 RW 03 Desa Pasir Barat, Kecamatan Jambe, Tangerang, Banten. Nah, studi literatur dengan memulai penelitian ini diperlukan studi literatur dengan mengumpulkan beberapa jurnal dan buku berkaitan dengan judul masalah penelitian. Tujuan dari pengumpulan beberapa literatur adalah sebagai pengetahuan untuk mendapatkan teori yang membantu menyelesaikan masalah penelitian ini. Untuk pengumpulan data diperlukan dalam penelitian ini adalah pengambilan data dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk data primer data primer adalah data yang didapat langsung dari perantara dengan cara observasi, pengamatan langsung, wawancara pihak yang terkait mengenai metode pelaksanaan yang dilakukan. Pihak terkait seperti project manager, engineering, dan inspektur di area proyek. Untuk data sekunder adalah data-data pendukung yang didapatkan dari hasil suatu instansi terkait. Untuk menyusun penelitian, data-data tersebut berupa subdrawing, method statement approval, time schedule, dan project curve. Yang berikutnya adalah analisa waktu. Analisa waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan plat lantai precast dan plat lantai konvensional adalah membandingkan waktu antara kedua metode tersebut. Maka akan diketahui pekerjaan mana yang lebih cepat terselesaikan. Perencanaan waktu yang baik sangat diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan yang tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Yang selanjutnya adalah tahapan ini, yaitu adalah validasi fakta. Tahapan ini membuat landasan bahwa penelitian yang dibuat memenuhi status kelayakan oleh para pakar terkait bidang penelitian dilakukan. Hasil analisis diperoleh divalidasi oleh pakar yang relevan, kompeten. Selain itu, hasil analisis juga ditambahkan dengan saran dan masukan oleh pakar tersebut. Nah, validasi pakar yang akan digunakan oleh kita itu adalah dari project manager, site manager, dan quality control. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil analisa perbandingan hasil data penelitian yang telah dianalisa. Kesimpulan adalah tahap akhir dari penelitian. Mungkin cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.